Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisna Dwi Laksmi, NIM 210861885. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Mata kuliah Filsafat Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi pada makalah saya yang berjudul Pengertian Filsafat, Ruang Lingkup, dan Sejarah Filsafat Olahraga. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat, apa itu olahraga, dan apa itu filsafat olahraga. Filsafat secara etimologi berasal dari kata philosophia, philos yang berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan dan kearifan. Jadi kata majemuk philosophia berarti daya upaya pemikiran dan renungan manusia untuk mencari kebenaran hakiki atau sejati dalam arti kebijaksanaan atau hikmat. Dari istilah tersebut, jelaslah bahwa orang berfilsafat ialah orang yang mencari kebenaran atau mencintai kebenaran. Setelah membahas filsafat tadi, saya akan menjelaskan apa itu olahraga. Olahraga adalah salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan orang tersebut. Jadi, filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang berupaya menganalisis secara konseptual masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. Pengertian filsafat olahraga ada juga loh menurut para ahli yang diantaranya berpendapat yaitu Edward Rosset. Setelah kita membahas apa itu pengertian filsafat olahraga tadi, kita akan melanjutkan ke poin yang kedua, yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup terbagi menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat adalah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat. Objek material filsafat ini bersifat dua. Yang pertama bersifat umum, yang terbagi menjadi 6, yaitu metafisika, estetika, etika, logika, aksiologi, epistemologi. Selanjutnya bersifat khusus. Bersifat khusus seperti filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat politik dan ideologi, filsafat bahasa, filsafat komunikasi, dan filsafat ilmu. Yang bagian duanya yaitu objek formal filsafat. Objek formal filsafat ialah metodologi dari sudut pandang atau cara pandang serta prinsip-prinsip yang digunakan, yaitu hakikat atau esensinya dari objek material. Setelah kita mempelajari ruang lingkup tadi, saya akan melanjutkan tentang bagian ketiga, yaitu sejarah filsafat olahraga. Sejarah filsafat olahraga ini terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama, zaman Yunani klasik. Zaman Yunani klasik ini disebut juga dengan zaman yang tidak mempercayai atau kurang mempercayai ilmu pengetahuan. Pengetahuan dari zaman ini didapat dari mitos-mitos atau legenda. Lalu mereka mencari prinsip kehidupan. Dari sinilah banyak filosof yang mengambil pendapat tentang asal-usul manusia. Filosof pertama yang bernama Thales menganggap bahwa asal-usul manusia adalah air. Karena air adalah sumber hidup manusia, khususnya dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah Anaximenes. Anaximenes ini menganggap asal-usul manusia adalah udara, karena manusia sangat membutuhkan udara. Adapun Anaximenes berpendapat, yaitu mengungkapkan bahwa asal-usul manusia itu adalah apeiron, atau tak terhingga, karena ia merasa bahwa sesuatu yang tidak terhingga itu adalah kekuatan. Yang terakhir, pendapat Democritus beranggapan bahwa asal-usul manusia itu adalah dari atom. Yang kedua, zaman skolastik. Pada zaman ini, tema sentralnya adalah mencoba merasionalkan
pengetahuan dari zaman Yunani kuno atau Yunani klasik. Jadi pada zaman skolastik, semua pengetahuan dari zaman sebelumnya akan dirasionalkan, dan dari sinilah semua pengetahuan yang telah dirasionalkan dianggap menjadi ilmu pengetahuan. Dari zaman ini terdapat pemikir-pemikir yang menyampaikan pemikirannya dengan banyak hal, seperti Socrates yang mengeluarkan sebuah pemikiran tentang dialektika atau tata cara dalam berbicara. Selanjutnya adalah Plato mengeluarkan pemikiran tentang ide-ide. Adapun Aristoteles yang menyumbangkan pemikiran mengenai teori gerak, atau yang sekarang bisa dikatakan dengan fisika. Dan yang terakhir adalah Pythagoras. Pythagoras mengeluarkan pemikiran mengenai bilangan. Yang ketiga, zaman pertengahan. Pada zaman ini bisa juga dikatakan dengan kelam filsafat, karena otoritas gereja. Jadi pada zaman ini ide-ide dari gerejalah yang sangat mendominasi, sehingga manusia di zaman ini benar-benar buta akan filsafat. Maka dari itu zaman ini disebut dengan zaman kelam filsafat. Yang keempat, zaman modern. Pada zaman ini bisa juga dikatakan dengan Renaissance atau pencerahan yang bertema mengembalikan manusia menjadi manusia, atau mengembalikan berpikir manusia. Di zaman ini semua otoritas gereja sudah hilang, sehingga semua manusia tidak lagi kelam akan filsafat, dan dari sini pula semua ilmu-ilmu yang ditanamkan dari zaman sebelumnya dikembangkan, sehingga dari ilmu pengetahuan timbullah ilmu pengetahuan baru atau ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Yang terakhir, zaman kontemporer. Di zaman inilah kita berada sekarang, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin besar mulai dari pelosok daerah hingga ke kota-kota besar lainnya. Pada zaman kontemporer inilah semua ilmu pengetahuan tinggal harus dengan pertanggungjawaban apakah ilmu tersebut benar atau salah. Sekian dari saya, salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.